Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my brother and sister. Welcome back to my channel. Inshallah to this time, we will to little study, sedikit belajar mengenai apa cocok dengan apa, subjek apa cocok dengan to be apa. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, my brother and sister, selanjutnya kita masuk kepada materi. Sebelum saya melanjutkan materi, kita membagi dua, bahwa ada B1 ada B2, yang dimana isi B1 ada am, is, are, was, and were. Nah, kemudian nanti di B2 ada do, does, and did. Oke, sekarang kita fokus kepada B1 dulu. Nah, yang dimana pasangan dari subjek dan to be ini itu hanya bisa dipasangkan oleh kelima hal ini. Ada kata sifat, ada kata benda, keterangan tempat atau waktu, ada verb one tambah ing, kemudian yang terakhir ada verb 3 yang dimana kita bisa mengartikan di. Nah, dari itu untuk penjelasan yang lebih jelasnya lagi, mari kita simak video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada subjek yang pertama, yakni ada I, yang dimana dia berpasangan dengan to be I. Nah, dari itu ketika kita menghubungkannya dengan salah satu dari kelima ini, misalnya kita mengambil kepada yang pertama kata sifat seperti strong, maka kita bisa menambahkan I am strong. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa? Dalam kalimat itu ada yang namanya positif, kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat interrogatif sebagai pertanyaan. Nah, ini tadi sebagai kalimat positif, dan ketika kita mengarah kepada kalimat negatifnya, maka kita sisa menambahkan not setelah to be-nya, seperti I am not strong. Nah, itu adalah bentuk negatif dari kalimat tadi. Nah, kemudian itu dia berarti saya tidak kuat. Kalau di yang pertama tadi saya kuat. Nah, kemudian kita mengarah kepada kalimat interrogatif yang dimana dia bersifat pertanyaan. Nah, dalam bahasa Inggris, dalam susunan tata bahasa Inggris itu to be-nya diletakkan di pertama. Jadi posisi subjek dan to be itu dibalik, posisi to be-nya di awal dan posisi subjeknya di yang kedua. Nah, seperti am I strong. Nah, ya berarti apakah saya kuat? Nah, akan tetapi ketika kita ingin mengatakan bahwa apakah saya tidak kuat, maka kita bisa menambahkan am I not strong. Oke, sekira seperti itu mengenai dengan penjelasan subjek I. Oke, selanjutnya kita masuk kepada subjek berikut. Ada he, she, it, and the student. Nah, di mana dia berpasangan dengan to be is. Nah, the student di sini bisa kita pasangkan dengan the policeman ataupun the teacher dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ambil salah satu di antara keempat itu, kita ambil coba she. Kita ambil she. Nah, dia berpasangan dengan is, ya. Dia berpasangan dengan is. Kemudian kita pasangkan di antara salah satu di antara kelima ini. Misalnya kita ambil kata benda. Misalnya kata benda itu masuk seperti doctor, orang dokter ya. Nah, she is a doctor. Doctor. Nah, dia perempuan adalah seorang dokter. Nah, bisa juga kita pasangkan he is. Bisa kita pasangkan it is. Bisa kita pasangkan the student. Nah, intinya dia masuk ke dalam keempat subjek itu. Dia berpasangan dalam bentuk apa dengan to be is ini. Itu dalam dalam waktu yang sekarang. Nah, kemudian ada bentuk negatif. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kita sisa menambahkan not setelah to be dari kalimat itu. Misalnya seperti ini tadi, she is not a doctor. Nah, dia bukan seorang dokter. Nah, ketika dia masuk kepada kalimat interrogatif, pertanyaan, kita dahulukan to be-nya, kita ganti
kita balikan dengan subjeknya. Jadi a doctor, apakah dia perempuan, seorang dokter. Nah, ketika kita mengatakan apakah dia bukan seorang dokter, maka sisa ditambah is she not a doctor. Oke, sekira seperti itu mengenai dengan penjelasan waktu sekarang dalam keempat subjek itu. Oke, itulah tadi kelima subjek tadi dalam bentuk sekarang. Nah, dalam waktu sekarang kita masuk kepada bentuk ataupun waktu lampaunya. Nah, misalnya kita ambil tadi kepada I'm, kita ambil salah satu saja. Intinya subjek itu kita lihat kepada to be-nya di mana, apa dia cocok dengan apa. Dari I cocok dengan am, kemudian he, she, it, and the student itu cocok dengan it. Nah, itu dalam bentuk sekarangnya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk lampaunya. Nah, jadi kita tidak usah menggunakan ini lagi. Nah, langsung saja misalnya kita ambil yang pertama, I was, ya, I was. Nah, kemudian kita cocokkan salah satu di antara ini. Misalnya kita ambil lagi contoh keterangan tempat. Nah, contoh keterangan tempat misalnya di sebuah rumah sakit, ya. I was in the hospital, ya. Saya sudah berada di rumah sakit, ataupun kita bisa mengartikannya dulu saya berada di rumah sakit. I was in the hospital. Nah, itu dalam bentuk kalimat positifnya. Kemudian kita masuk kepada kalimat negatifnya. I was not in the hospital. Nah, kita bisa menambahkan not. Nah, kemudian dalam kalimat interrogatif seperti tadi, kita utamakan to be-nya dulu. Was I in the hospital? Oke, apakah saya berada di rumah sakit? Nah, ataupun kita bisa menambahkan not. Was I not in the hospital? Artinya seperti itu. Oke, mengenai dengan to be, he, she, it, and the student bisa kita pasangkan juga. Misalnya kita bisa he was in the hospital ataupun she was in the hospital. Oke, intinya seperti itu mengenai dengan penjelasan kelima subjek tadi, baik itu dalam waktu sekarang maupun dalam waktu lampaunya. Oke, sekarang kita masuk kepada subjek berikutnya ya. Ada subjek you, we, they, the student. Nah, kemudian dia berpasangan dengan to be are. Nah, dia berpasangan dengan to be are. Nah, itu dia dalam bentuk sekarangnya. Seperti contoh ya. Kita masuk kepada contohnya. Nah, misalnya kita pakai yang pertama you berpasangan dengan are. You are. Misalnya kita pasangkan dengan anggapnya kita pasangkan dengan verb 3. Nah, kita misal pasangkan dengan dihukum ya, punished. Nah, misalnya you are punished. Nah, punished ya, artinya dihukum ya, dihukum. Kamu dihukum. Nah, itu dalam bentuk sekarang. Nah, kemudian bisa kita pasangkan dengan we, they, and the student. Nah, kemudian ini dalam bentuk negatifnya ada, kita bisa pasangkan, kita tambahkan dengan not. You are not punished. Nah, you are not punished. Nah, kamu tidak dihukum. Begitupun dengan kalimat interrogatifnya, are you not punished. Nah, kira seperti itu mengenai dengan subjek you, we, they, and the student. Dan ketika subjek we, they, the students itu dihubungkan dengan kata sifat, kata benda, dan seterusnya,
itu kita tambahkan s ataupun es karena dia bersifat jamak ataupun bersifat banyak ya. Misalnya we, they, and the students. Oke, itu tadi dalam bentuk itu dalam bentuk waktu sekarang. Sekarang kita masuk kepada bentuk lampaunya. Nah, dalam bentuk lampaunya seperti tadi, kita tidak mengambil yang ini, kita ganti dengan where. Nah, misalnya kita ambil we. Nah, kita pasangkan dengan where. Where. Nah, misalnya kita pasangkan dengan, kita kembali kepada yang pertama, kata sifat. Misalnya kita ambil popular ataupun populer ya. We were popular. Oke, popular. Nah, karena dia adalah jamak bersifat banyak, maka kita tambahkan s, popular. Oke, artinya karena dia bersifat lampau, maka artinya adalah dulunya kami ataupun kita populer, terkenal. Dulunya kita terkenal. Nah, itu mengenai dengan positifnya ya. Kemudian kita masuk kepada negatifnya, kita bisa menambahkan not. We were not popular. Oke. Dulunya kami atau kita tidak terkenal. Itu dalam bentuk kalimat negatifnya. Kemudian ketika kita masuk kepada interrogatifnya, seperti tadi kita utamakan to be-nya, where we popular. Apakah kita terkenal? Ataupun kita bisa ketika kita mengatakan bahwa apakah kita tidak terkenal, kita bisa menamakan where we not popular. Oke, sekira seperti itu mengenai dengan B1. Mungkin bisa teman-teman tambahkan dengan salah satu di antara ini. Sebagai contoh, ini adalah sekedar penjelasan bagi teman-teman untuk bisa lebih paham akan B1 ini. Oke, my brother and sister, sekarang kita masuk kepada B2. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal tadi bahwa isi dari B2 itu adalah ada do, ada does, and ada did. Nah, dimana dari penjelasan awal B1 ketika ada subjek dan to be-nya, dia juga mempunyai pasangan tertentu. Misalnya tadi ada seperti kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Nah, begitupun dengan B2 ini. Itu dia memiliki pasangan juga, memiliki peraturan-peraturan. Nah, seperti kita lihat bahwa hanya bisa dipakai untuk verb 1 yang negatif and interrogatif. Nah, maka dari itu untuk mempersingkat waktu kita masuk saja di antara kelima ini, I, you, we, they, and the students, kita ambil saja ke you, subjek you. Nah, subjek you, kemudian kita tambahkan do karena dia pasangannya ya. Nah, karena tadi kita peraturannya bahwa hanya bisa dipakai untuk kalimat negatif dan interrogatif. Maka ketika dia masuk kepada kalimat negatif, maka dia identik dengan penambahan not ataupun bisa kita singkat dengan don't. Nah, misalnya kita berikan contoh verb 1 seperti convince yang berarti meyakinkan. Nah, you don't convince. Kamu tidak meyakinkan. Nah, kemudian ketika kita masuk kepada interrogatifnya, maka sisa dibalik antara to be-nya do dengan subjeknya. Nah, do you convince? Nah, apakah kamu meyakinkan? Nah, sekira seperti itu mengenai dengan bentuk sekarang dalam B2 terkhusus dalam subjek ini. Nah, kemudian kita masuk kepada subjek berikutnya, yang dimana itu ada he, she, it, and the student. Dia berpasangan dengan does. Nah, di antara ini kita ambil yang pertama saja ya, sebagai contoh, he does. Nah, he does. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ketika dia negatif, maka dia identik dengan penambahan kata not.
Jadi he does, bisa ditulis he does not ataupun secara singkat he doesn't. Nah, he does not, karena pasangan seperti itu perempuan, jadi kita pasangkan dengan hide. Nah, he does not hike. Nah, dia tidak mendaki, ya, dia tidak mendaki, ataupun dia, ya, artinya dia tidak mendaki, bersifat kalimat negatif. Nah, kemudian ketika kita memasukkan kepada kalimat interrogatif, maka kita menukarnya. Does he hike? Apakah dia seorang laki-laki mendaki? Nah, sekira seperti itu mengenai dengan contoh B2, baik itu yang subjek yang berpasangan dengan do maupun dengan does. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk lampau dari B2 ini. Nah, bentuk lampau dari B2 ini, jadi sebagaimana yang di awal tadi, kita tidak menggunakan lagi yang bentuk sekarang, baik itu do ataupun does. Nah, misalnya tadi kita kembali kepada, kita ambil contoh B2, subjeknya I. Nah, kemudian kita pasangkan dengan did karena dia bersifat lampau. Nah, I did. Nah, karena dia hanya bisa dipakai untuk negatif dan interrogatif, maka kita tambahkan not. Bisa kita tulis secara secara teraturnya did not, ataupun bisa kita singkat dengan didn't, ya. Nah, kemudian kita pasangkan dengan verb tadi, salah satu verb yang mana dia hanya bisa dipakai untuk perempuan. Dan tadi kita kembali kepada confines. Nah, saya tidak meyakinkan. Nah, artinya ya, I did not confines. Nah, kemudian ketika dia masuk kepada bentuk interrogatif, maka dia seperti ini. Did I confines? Apakah saya meyakinkan? Nah, sekira seperti itu mengenai dengan apakah dulunya, ya. Kiafan, I'm sorry. Tadi arti ini I did not confines, dulunya saya tidak meyakinkan, ya. Dulunya saya tidak meyakinkan karena dia dalam bentuk lampau. Nah, kemudian di interrogatif ini did I confines, apakah dulu, karena dia bersifat lampau, apakah dulu saya meyakinkan? Oke, sekira seperti itu mengenai dengan contoh dari B2 ini. Begitupun dengan he, she, it, and the student. Bisa kita pasangkan tadi he did not confines ataupun she did not confines. Kemudian did she confines. Artinya dia seperti itu. Kita sisa menambahkan pasangan-pasangan dari yang telah saya jelaskan. Maka dari itu saya kira sudah jelas mengenai dengan penjelasan kami. Semoga bisa bermanfaat semua. Nun wal qalami masturun, nun by the pen and the by the record which man read. Salam sahabat pena. Pena adalah lambang kejayaan. Nilai fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.